Ayo adik-adik, waktunya sekolah minggu. Adik-adik, waktunya sekolah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Kak. Apa kabar hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Hari ini tema sekolah minggu kita Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Adik-adik sudah siap belum untuk beribadah? Pasti sudah siap. Nah, kita akan bernyanyi lagu pertama, buku Ende Sekolah Minggu nomor 14 dan nomor 16. Adik-adik bangkit berdiri ya. Tuhan tak Yesus, taban malas
adik-adik di rumah, kita kan sudah menaikkan satu pujian. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita akan menaikkan doa. Semuanya sikap berdoa, lipat tangan, duduk manis, tutup mata, kita berdoa. Ikutin doa kakak dalam hati ya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini Engkau masih memberkati kami, Engkau masih melindungi kami. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh kembali mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun masih secara daring dan dilaksanakan di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, agar kami mendapat sesuatu dari ibadah ini. Kiranya juga Tuhan berkati, usir pengganggu-pengganggu yang mungkin mengganggu jalannya ibadah ini agar berjalan dengan kusuk. Ya Tuhan, kiranya terimalah sembah dan puji-pujian kami. Kiranya juga Tuhan ampunilah segala dosa dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik di rumah masih semangat kan untuk mengikuti ibadah sekolah minggunya? Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk ke sesi mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan lagi satu pujian, yaitu Tuhan adalah gembalaku. Semuanya bangkit berdiri. Adik-adik, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa buat kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Sehingga saat ini kami masih dapat untuk beribadah. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami Bapa, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini Minggu 14 November tahun 2021 dari Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Yuk dibuka Alkitabnya ya. Kita baca
Bersama-sama ya adik-adik. Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota, hasil dari sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf di dalam segala negeri ada kelaparan. Tetapi di seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun. Berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan kita. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, "Hari ini ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Demikianlah pula terjadi." Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau." Yusuf menyahut Fir'aun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun."
Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Ketujuh ekor lembu yang baik itu dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk, demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah, segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Adik-adik, kita udah lihat ya tadi video tentang Yusuf menjadi penguasa di tanah Mesir. Seperti dengan tema kita hari ini, Yusuf menjadi penguasa di tanah Mesir. Adik-adik ada yang tahu nggak bapak dari Yusuf siapa ya? Ayo, siapa yang tahu bapak dari Yusuf? Ya, bapak dari Yusuf adalah Yakub atau Israel. Nah, kakak mau tanya lagi. Apa sih arti dari nama Yusuf? Kekuatan bagi hamba Tuhan. Adik-adik, tadi kita udah lihat videonya Yusuf menjadi penguasa di tanah Mesir. Tapi sebelum dia menjadi penguasa di tanah Mesir, Yusuf itu banyak mengalami masa-masa sulit di dalam hidupnya. Sebagian dari kita pasti udah pernah dengar kisah tentang Yusuf. Yang pertama, Yusuf itu dibenci oleh saudara-saudaranya. Terus ada juga dia mau dijahati oleh saudara-saudaranya, dia dibuang ke sumur, dia dijual. Terus apa lagi ya? Ya, dia difitnah sehingga dia dimasukkan ke dalam penjara. Nah, di video tadi yang kita lihat, Raja Firaun bermimpi. Mimpinya ada 7 lembu kurus memakan 7 lembu gemuk. Apalagi tadi mimpinya? Ya, 7 bulir gandum kurus memakan 7 bulir gandum gemuk. Wah, Raja Firaun bingung apa nih ya arti mimpi. Ya panggil ahli-ahli tetap gak ada tuh yang bisa ngartiin mimpi Raja Firaun. Akhirnya siapa? Juru minum mengatakan kepada Firaun bahwa ada seseorang yang dapat mengartikan mimpi. Yang akhirnya Yusuf dipanggil dan mengartikan mimpi dari Raja Firaun. Yusuf mengatakan kepada Raja Firaun bahwa akan ada 7 masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan. Yusuf mengusulkan kepada Firaun agar mencari orang yang bijaksana, agar nantinya rakyat Mesir tidak mengalami masa kelaparan itu. Akhirnya Yusuflah yang ditunjuk oleh Raja Firaun untuk menjadi penguasa di tanah Mesir.
Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini ingin mengajarkan kita sebagai anak-anak sekolah minggu. Yang pertama adalah untuk kita hidup apa adanya. Seperti Yusuf menjalani kehidupannya dengan penuh syukur, menjalani kehidupannya dengan tetap percaya kepada Tuhan walaupun masa-masa sulit harus dia lewati. Dia tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Yang kedua, tadi ada 7 masa kelimpahan. Di sini kita mau diajarkan adik-adik untuk kita supaya menjadi anak-anak Tuhan yang rajin menabung. Seperti Yusuf, dia kumpulkan gandum sampai berlimpah-limpah, sampai banyak gak terhitung lagi banyaknya. Seperti itu juga kita mau diajarkan agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang rajin menabung. Menabung itu gak harus banyak, sedikit-sedikit aja. Tapi jadikanlah menabung sebagai kebiasaan di dalam kehidupan kita. Karena nantinya pasti akan baik hasilnya kalau kita rajin menabung. Kita akan menjadi anak yang bijaksana yang dapat mengatur kehidupan kita dengan baik. Jadi jangan lupa adik sekolah minggu untuk rajin menabung. Sedikit aja, nanti dikasih opungnya duit. Simpan sedikit, kalau nggak ada lagi yang dibutuhkan untuk dibeli, simpan aja, tabung aja semuanya. Tapi kalau mau dijajanin sebagian ya nggak apa-apa, kan ada opung, ada tulang yang suka kasih duit, ada mama, ada papa, ada kakak. Jadi duitnya disimpan aja, jangan dihabiskan. Nantinya sewaktu-waktu adik-adik membutuhkan sesuatu, nah adik-adik punya duit untuk membelikan apa yang adik-adik butuhkan. Ya, dan seperti Yusuf di masa kelaparan dia berguna bagi orang lain. Bukan cuma buat rakyat Mesir, tapi tadi kita baca di firman Tuhan ya, seluruh bumi. Ya adik-adik. Jadi firman Tuhan di sini ingin mengajarkan kita menjadi anak-anak yang rajin menabung. Yang ketiga, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk kita yakin dan percaya bahwa Tuhan mampu mengubah hidup kita menjadi lebih baik lagi. Ya, percaya. Tapi kita harus melakukan segala perbuatan yang Tuhan suka. Apa perbuatan yang Tuhan sukai, kita lakukan. Kita tidak melawan mama, tidak melawan papa. Kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan, yakin dan percaya. Seperti Yusuf, yakin dan percaya. Mungkin Yusuf gak terpikir ya adik-adik akan menjadi penguasa di tanah Mesir. Mungkin Yusuf hanya meminta kepada Tuhan kesejahteraan dalam hidupnya. Tapi Tuhan berikan berlipat kali dari apa yang Yusuf minta. Seperti itu juga adik-adik. Adik-adik minta kepada Tuhan, yakin dan percaya tanpa mengeluh. Suatu saat Tuhan akan berikan lebih dari apa yang adik-adik minta. Ingat, Tuhan mampu merubah kehidupan umatnya. Sampai demikian firman Tuhan kita hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman hari ini. Bantu kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang selalu hidup dengan apa adanya seperti Yusuf. Mampukan kami menjalankan hari-hari kami dengan baik dan selalu percaya kepada Engkau bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik di dalam hidup kami. Dan jadikanlah kami anak-anak yang senantiasa menyukai untuk menabung dan jadikanlah kami anak-anak yang bijaksana Tuhan. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya bahwa Engkau mampu merubah kehidupan kami. Ya Tuhan, jagalah kedua orang tua kami, lindungilah mereka dimanapun mereka berada di dalam pekerjaannya. Jagailah kami semua ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik masih semangat? Kita mau angkat pujian kita yang ketiga, judulnya Setinggi-tingginya Langit. Kita nyanyi ya semuanya, ikuti gerakan kakaknya. Dalam lautan, lebih Adik-adik, saatnya kita masuk di lagu keempat ibadah kita hari ini, yaitu Yesus Terang Dunia. Semuanya bangkit berdiri, diikutin gerakannya ya. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikanku terangmu Tuhanku, dan sinarnya kan terus menyala. Aku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala. Kan ku ceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Adik-adik, kita ulang sekali lagi dengan lebih semangat ya. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikanku terangmu Tuhanku, dan sinarnya kan terus menyala. Dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikanku terangmu Tuhanku, dan sinarnya kan terus menyala. Kan ku ceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Halo adik-adik, hari ini kita sekarang masuk dalam kreativitas. Nah, bagaimana dengan kreativitas yang sudah adik-adik lihat? Pasti hasilnya bagus-bagus. Nah, saat ini kita masuk ke kreativitas yang baru.
kreativitasnya apa ya? Adik-adik pasti penasaran. Yaitu kita membuat tabungan. Nah, kalian di rumah buat tabungan dari benda-benda bekas, misalnya seperti kaleng susu atau seperti botol aqua. Kalian bisa membentuknya menjadi tabungan di rumah. Lalu kalian hias semenarik mungkin. Pasti kalian suka menabung ya? Karena dengan menabung membuat kita menjadi kaya. Nah, kita menabungnya sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Sama seperti pepatah bilang, hemat pangkal kaya. Nah, adik-adik, seperti ini yang kakak buat. Kalian bisa membuatnya lebih menarik lagi dan kalian tabung di dalam celengan kalian. Dan kreativitasnya kakak tunggu sampai hari Rabu jam 9 malam. Terima kasih. Adik-adik, masih semangat? Kita akan menyanyikan lagu pujian yang kelima dari Kidung Jemaat, yaitu Kidung Jemaat nomor 287, Sekarang Bersyukur. Kita nyanyikan bersama-sama ya. ibadah kita setelah selesai, kita mau akhiri ibadah kita dengan kita berdoa doa Bapa kami. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
telah selesai, kakak mau mengingatkan kembali buat adik-adik di rumah, untuk adik-adik hidup dengan apa adanya seperti Yusuf yang melewati masa-masa sulitnya dengan terus mengucap syukur dan percaya kepada Tuhan. Yang kedua, ingat ya adik-adik, jadikanlah menabung menjadi kebiasaan yang baik buat adik-adik. Yang ketiga, adik-adik harus yakin dan percaya bahwa Tuhan mampu mengubah kehidupan umatnya. Adik-adik, karena kita masih di tengah pandemi, kakak tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan adik-adik di rumah supaya selalu menjaga kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi dan juga rajin cuci tangan. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga jarak dan memakai masker. Dan sampai jumpa.